Rumah tidak punya cukup nasi untuk dimasak. Si istri menggendong bayinya dan menunggu suaminya membawa uang pulang. Tapi begitu suaminya menerima gajinya, dia langsung pergi membeli model kapal perang. Saat melihat model itu, Fumi tertegun. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkannya. Menunggu dan bertahan, akhirnya dia tidak bisa bertahan lagi. Jadi dia tak berdaya memberitahu Shigeru. Aku tahu uang tidak mudah didapat. Kamu berhak membelanjakannya. Tetapi dengan keadaan rumah kita saat ini, sekarang bukan waktunya membeli barang-barang ini. Lebih lagi untuk menghindari listriknya dihentikan. Fumi harus banyak hemat. Dia tidak tega membuang kepala dan ekor ikan yang tersisa. Shigeru bilang daging kepala ikan dan ekornya terlalu enak. Fumi membalas, makanan yang kita makan adalah barang paling murah. Belum pernah aku dimakan makanan segar sebelumnya. Shigeru lagi bilang, makan sayuran atau makan rumput sudah cukup bergizi. Mendengarkan jawaban ini, Fumi marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Shigeru berbicara lagi. Tidak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan aku dalam berapa tahun. Aku pun harus berhasil merakit model kapal perang. Dengar itu, Fumi menepuk meja dan berkata, keluarga kita tidak mempunyai niat militer seperti itu. Menurut teman sekelas Shigeru, sejak kecil dia mempunyai hobi mengoleksi barang. Saat masih sekolah, dia tidak hanya mengoleksi judul surat kabar, bahkan pernah mengumpulkan tulang. Selanjutnya, dia adalah orang yang, begitu dia mulai melakukan sesuatu, akan sangat keras kepala. Tetapi modelnya berbeda dengan koran dan skeleton. Jika ingin mengoleksi model, dia harus mengeluarkan banyak uang. Mereka masih berbicara. Shigeru sudah kembali. Dia membawa model kapal perang bersamanya. Hoshino mengetahui situasi keluarga mereka. Jadi dia menyarankan Shigeru, suruh dia memikirkan sedikit tentang keluarganya. Jangan buang-buang uang untuk membeli model. Saat ini, makanan dan pakaian adalah hal yang paling penting. Meskipun biasanya Hoshino bukan orang yang bisa terlalu diandalkan. Tetapi apa yang dia katakan sepenuhnya benar. Ada pepatah seperti ini. Jika mendengarkan kata orang lain, pasti akan mendapat sesuatu untuk dimakan. Tapi Shigeru mengira dia cemburu padanya. Dia dengan marah mengusir Hoshino. Fumi ingin mengatakan sesuatu tapi tidak tahu harus mengatakannya kepada siapa. Kemarahannya belum berakhir. Dia hanya bisa mengeluh beberapa kata kepada Hoshino. Saat ini suami Fumi juga masuk. Dia bilang dia mengerti suasana hati Shigeru. Katanya saat pria merasa marah dan tidak nyaman, yang terbaik adalah membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Untuk mengatasi kesedihannya. Kata-kata ini untuk seorang yang setiap hari kita harus mengkhawatirkan makanan dan uang seperti Fumi. Itu sulit menggambarkan perasaannya. Saat Fumi sampai di rumah, dia mengetahui kakak Shigeru, Yuichi, akan datang. Yuichi bilang kali ini dia tidak datang bukan untuk mandi, tapi untuk meminjam uang. Katanya perusahaan tempat dia bekerja tutup. Butuh waktu untuk mencari pekerjaan. Jadi dia ingin meminjam uang dari Shigeru untuk bertahan hidup. Shigeru mendengarnya dan menyuruh Fumi pergi mengambil uang untuk saudaranya. Fumi berpikir dalam hati, tidak ada lagi uang di rumahnya. Lalu dia pakai alasan dia mau menyenangkan bayinya yang menangis untuk pergi. Shigeru juga mengikutinya. Dia ingin Fumi meminjamkan uang pada kakaknya apapun yang terjadi. Fumi bilang keluarga mereka juga sangat sulit saat ini. Shigeru bilang akan punya uang lagi kapan dia menyerahkan naskahnya. Berikan saja pada saudaraku dulu. Tidak bisa membiarkan kakakku pulang dengan tangan kosong. Fumi tidak berdaya dan hanya bisa memberikan uang kepada kakaknya. Sebelum kakaknya pergi, dia juga mengatakan akan berusaha mengembalikan uang itu kepada mereka segera. Shigeru berbicara dengan murah hati lagi. Tidak apa-apa. Tunggu sampai kamu punya cukup uang aja. Fumi marah setengah mati saat mendengar suaminya mengatakan itu. 1 minggu kemudian, Shigeru pulang setelah menyerahkan naskahnya. Gandhi secara proaktif datang mencari mereka.
Dia baru saja masuk dan meminta maaf pada Shigeru. Dia berharap buku setan kecil itu berakhir di volume 3. Meskipun menurutnya setan kecil itu sangat menarik, tetapi jumlah dijualnya tidak memenuhi persyaratan. Dia sudah berusaha sangat keras untuk bisa menerbitkan 3 buku. Shigeru memahami kesulitan Ganbi. Jadi mereka hanya bisa setuju. Adapun royalti untuk buku volume 2, dia hanya bisa membayarnya 5 juta untuk saat ini. Dia pikir tanggal selanjutnya akan lebih baik. Tapi tidak menyangka semuanya lagi seperti sebelumnya. Fumi tahu bahwa Shigeru juga sangat kesal. Dia juga ingin pergi dan menghiburnya sedikit. Saat ini dia melihat Shigeru duduk dan merakit modal lagi. Pada titik ini dia sepertinya mengerti makna kata suami Miyako. Tidak lama setelah itu Shigeru membiarkan iblis kecil itu mati. Meskipun dia tidak puas dengan akhir cerita ini, tapi tidak ada cara lain. Tapi dia juga meninggalkan poin khusus dalam ceritanya. Itulah iblis kecil yang akan dibangkitkan 7 tahun kemudian. Hasil seperti itu tidak hanya memberinya lebih banyak harapan. Pada saat yang sama, biarkan jumlah pembaca kecilnya punya harapan juga. Tetapi ketika dia pergi untuk serahkan naskahnya, hal yang tidak terduga adalah dia tidak diterima royalti. Gandhi bilang dia akan mencoba memikirkan cara. Shigeru tidak tahu harus berkata apa. Gandhi hanya bisa mengatakan bahwa keluarganya bisa menunggu uang itu untuk merayakan perayaan tahun baru. Sebelum pergi dia menemukan dewa miskin di sebelah Gandhi. Dewa miskin. Dia menatap pisang di kios buah. Dia lupa kapan terakhir kali dia makan pisang. Tiba-tiba matanya melebar seolah dia melihat harta karun. Dan sekarang Fumi sedang menggunakan air dingin untuk mencuci lobak. Setelah dicuci, dia biarkannya kering. Simpan untuk saat dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Tunggu saat Shigeru kembali. Dia mengeluarkan setumpuk pisang hitam. Fumi rasanya pasti ada yang salah dengan kepalanya. Pisangnya rusak semua. Apakah masih bisa dimakannya? Shigeru berbicara sambil makan. Cobalah. Yang ini lebih manis. Dia bilang dia hanya menghabiskan lebih dari 300 yen untuk membelinya. Fumi mencobanya dan ternyata manis sekali. Tapi kesenangan 300 yen belum berakhir. Lalu Teruko membawakan mereka banyak makanan kaleng. Katanya dia menghabiskan 300 untuk undian berhadiah. Dia tidak bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Jadi dia beri mereka beberapa. Teruko juga sangat tertekan akhir-akhir ini. Baru-baru ini dia mengunjungi banyak penerbit. Tapi tidak ada tempat yang menerimanya. Kata Katsuo. Sudah kubilang, kenapa kamu mengambil foto itu? Jika digunakan sebagai jimat, hanya akan membawa sial. Dengarkan ini. Teruko dengan cepat menyuruh Katsuo berhenti bicara. Teruko lalu membuka buku catatannya untuk mencari resep Fumi. Fotonya tiba-tiba keluar. Teruko buru-buru mencari alasan untuk pergi. Melihat foto dan reaksi Teruko, Fumi selalu terasa sangat aneh. Dan Katsuo memberitahu Shigeru, bisnis penyewaan komik kita sudah tidak oke lagi. Khususnya setelah dirilisnya Iron Arm Atom. Semua orang menonton TV. Tidak ada lagi yang meminjam komik lagi. Dia menyarankan Shigeru untuk beralih ke komik di surat kabar. Dia bisa beritahu Shigeru metode kontak dengan seorang ahli pembuatan komik di surat kabar. Lalu Shigeru dan Ganbi pergi bersama. Pergi ke alamat lain dan periksa. Keduanya bingung. Lihat penampilan pria itu yang sedang duduk sambil buat komik koran. Mereka berdua menggunakan alasan untuk pergi. Tanggal janji untuk mendapatkan biaya naskah sudah sampai. Dan Fumi sudah membawa putrinya ke rumah Ganbi. Tapi dia menunggu seharian. Dan belum lihat Ganbi kembali. Saat dia pulang, uangnya hanya cukup untuk biaya ongkos. Dan sesampainya di rumah dia masuk angin. Dia ingin kertas untuk menyeka hidungnya. Tapi kertas di rumah sudah habis. Shigeru bilang dia akan membelinya. Fumi bilang tidak ada uang tersisa di rumah. Shigeru bilang dia mungkin punya cukup uang untuk membeli kertas.
Kata Fumi tak berdaya. Bahkan tidak satu sen pun yang tersisa. Shigeru tidak berdaya dan mengeluarkan kertas menggambar biar dia menyeka hidung. Lalu dia bilang pada Fumi. Dia memutuskan untuk berhenti menggambar komedi persewaan untuk sementara. Dia ingin menggambar poster film. Dia bahkan tidak bisa membeli kertas sekarang. Tidak perlu bertahan lagi. Fumi tahu itu untuk Shigeru. Ini adalah keputusan yang sangat sulit. Tapi sekarang mereka harus menghadapi kenyataan. Keesokan harinya Ganbi tiba. Beri mereka sedikit biaya royalti. Dalam sekejap mata, tahun baru datang. Meskipun tahun lalu merupakan tahun yang sulit. Tapi bagaimanapun juga, hidup selalu penuh kejutan. Tapi keluarganya tetap hidup dalam aman. Anaknya juga tumbuh dengan sehat. Fumi rasa itu sudah cukup. Dia menikah jauh dan sudah beberapa tahun tidak pulang ke rumah. Karena keluarganya terlalu miskin. Jadi kali ini dia harus kembali ke kampung halamannya. Ibu mertuanya sangat marah sehingga dia sudah menulis surat kepada mereka. Suruh mereka mengantar Ayumi pulang. Juga memberi mereka ultimatum. Jika mereka tidak pulang, dia akan ke Tokyo mengunjungi cucunya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia juga marah dengan julukan yang diberikan Shigeru dan Yuichi padanya. Karena dia marah pada gerakan sekecil apapun. Kudengar ibu benar-benar pergi ke Tokyo. Kedua bersaudara itu sangat ketakutan. Jadi untuk mencegah ibunya berkunjung, mereka memutuskan minta Fumi untuk membawa Ayumi pulang. Fumi tidak memiliki komentar. Dia hanya tidak punya biaya ongkos pulang. Namun saat mereka dengan khawatir dengan hal ini, keberuntungan tersenyum pada keluarga mereka. Penerbit sebelumnya menderita TBC. Pergi ke rumahnya setelah keluar dari rumah sakit. Dari kelihatannya, mungkin hidupnya tidak terlalu susah. Dia juga didampingi sekretaris cantik. Pertama-tama, dia minta maaf kepada Shigeru. Karena setelah dia sakit, perusahaan ditutup. Menyebabkan naskah bagian akhir iblis kecil hilang. Jadi dia mengirimkan sejumlah uang kepada keluarga mereka sebagai uang permintaan maaf. Selain itu, sekarang dia juga telah membuka perusahaan penerbitan baru. Baru-baru ini menerbitkan manga bertema ninjutsu. Dia berharap dapat terus bekerja sama dengan Shigeru. Dia mengundangnya untuk menulis cerita tentang topik ini. Pekerjaan datang ke rumahnya. Shigeru tentu saja setuju. Ada royalti. Fumi tidak perlu lagi mengkhawatirkan uang untuk pulang ke kampung. Tidak hanya itu. Tomita juga datang ke rumah mereka dengan membawa cek putih. Sepertinya hidupnya susah. Katanya perusahaan penerbitannya sedang merekrut. Kali ini dia juga datang untuk membayar Shigeru. Meski tidak banyak. Tapi nanti dia akan membayarnya sedikit demi sedikit. Shigeru sudah 2 kali menanggung kerugian di tempat Pak Tomita. Jumlah uang yang seharusnya dia dibayar setidaknya lebih dari 60 juta. Kali ini hanya mendapat kembali 30 juta. Kata Yuichi pada Shigeru. Jangan berhati lembut hanya karena dia mendapatkan sejumlah uang. Jika tidak, dia tidak akan pernah mendapatkan sisa uangnya kembali. Dengan uang pulang di tangan, Fumi mengantar Ayumi pulang. Malam sebelum berangkat, Shigeru dan Fumi diskusi biar Fumi tinggal di rumah ibunya beberapa hari lagi. Kalau rumah Shigeru, dia hanya perlu tinggal sebentar aja. Bagaimanapun, Shigeru sangat memahami kepribadian ibunya. Dengar Fumi membawa cucunya pulang untuk berkunjung. Orang tuanya begitu bersemangat hingga tak bisa duduk diam. Bahkan mulai delusional. Mereka selalu merasa seperti ada yang akan datang. Tetapi ketika Fumi benar-benar tiba, sang ayah berpura-pura tenang kembali. Sampai dia melihat cucunya. Akhirnya, dia tidak bisa berpura-pura lagi. Perasaannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dengar Fumi akan pulang. Tetangganya juga datang dan kasih ikan segar. Si kakak tertua juga pulang mencari adik perempuannya untuk mengolok. Seluruh keluarga jarang mempunyai kesempatan berkumpul untuk makan bersama. Wajah semua orang sangat bahagia. Tetapi kebenaran di balik keluarga harmonis ini adalah banyak kontradiksi yang masih ada.
Adik bungsu Fumi selalu ingin pergi ke Tokyo untuk mengembangkan masa depannya. Tapi ayahnya sangat tidak setuju. Adik laki-lakinya diam-diam mencintai si putri keluarga toko mesin jahit. Jika mereka menikah satu sama lain, jadi adik laki-lakinya terpaksa tinggal di rumah orang lain. Tapi ayah mereka selalu ingin adiknya ini melanjutkan bisnis keluarga. Tidak mungkin, adiknya harus putus dengan gadis itu. Fumi memberitahu adik bungsunya, Tokyo sebenarnya tidak sebagus yang dia kira. Seperti dirinya, meskipun dia juga tinggal di Tokyo, tapi tinggal di pinggiran kota yang jauh. Dia bahkan belum pernah ke tempat seperti Menara Tokyo. Dengar apa yang dikatakan Fumi. Si adik bungsu bilang kakaknya hanya berpura-pura berpengalaman, karena dia sudah lama tinggal di sana. Jadi dia tidak mengerti suasana hatinya. Gak bisa menasehatinya. Fumi kembali ke adik laki-lakinya. Dia memberitahu adiknya, Shigeru masih tetap pada keputusannya. Dia menyuruh adiknya untuk berpikir hati-hati. Lihat apa yang paling penting bagi dirinya. Si adik meraung, aku bukan Shigeru. Sikap kedua adik Fumi membuatnya sedih. Air matanya mengalir tak terkendali. Adiknya meski ingin bersama orang yang dicintainya, tapi dia tidak berani melawan perintah ayahnya. Jadi pemuda itu sangat patah hati. Suatu malam, pacarnya tiba-tiba mendatanginya. Keesokan harinya, Uragi mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya. Dia mau tinggal di rumah gadis itu jika keduanya menikah. Karena ini untuknya. Bersama pacarnya lebih penting daripada meneruskan bisnis keluarganya. Tapi tak peduli apa dia bilang, ayahnya dengan tegas tidak setuju biarkan putranya ikut tinggal di keluarga istrinya setelah menikah. Jadi ayah dan anak bertengkar sengit. Namun, saat seluruh keluarga ini menyaksikan ayah dan anaknya bertengkar, anak kakaknya tiba-tiba datang. Dia berkata Ayumi baru saja menelan pecahan kaca. Dengar itu, semua orang panik. Si kakak ipar marah menamparkan anaknya. Fumi dengan panik menepuk punggung Ayumi. Pada saat ini, dia merasa seperti langit sedang runtuh. Ayumi, muntahnya. Fumi, biarkan aku, jangan sampai itu jatuh ke trakea. Ayumi, muntah sekarang. Saat dia berbicara, dia terus-menerus menepuk punggung gadis itu. Dia selamat. Mungkinkah? Oke, tidak apa-apa. Setelah cerita Ayumi, ayahnya juga sudah memikirkannya matang-matang. Tidak ada yang lebih baik daripada melihat anak-anaknya bahagia dan keluarganya sehat. Jadi dia memutuskan untuk memenuhi keinginan putranya. Dia setuju untuk membiarkan putranya tinggal bersama menantunya. Adik bungsu juga karena itu. Dia mengagumi Fumi, yang sudah menjadi ibu sejati. Fumi memberitahu adiknya, saat dia masih kecil, ada suatu saat dia menderita pneumonia serius. Saat itu tenggorokannya bengkak sehingga membuatnya sulit bernapas. Ayah mereka juga menggunakan metode ini. Jadi sebenarnya dia sangat menyayangi anak-anaknya. Dia tidak setuju membiarkan anak bungsu pergi ke Tokyo karena merasa tidak aman. Dengar apa kata kakaknya. Adik bungsu memutuskan untuk tidak pergi ke Tokyo untuk sementara waktu. Dia ingin tinggal dan membantu ayahnya menjaga toko penjahit. Hari pulang rumah ibunya, Fumi hanya menginap satu malam di rumah neneknya. Sebagian besar hari dia berada di rumah ibunya, menyelesaikan dua masalah. Fumi juga kembali ke Tokyo. Setelah waktu ini dia tidak tahu kapan waktu pulang berikutnya. Tetapi mereka adalah keluarga. Tidak peduli seberapa jauhnya, hati mereka selalu berada di tempat yang sama. Hari saat Fumi tidak ada di sini, Teruko membawa makanan kaleng. Saat dengar Fumi tidak ada di sini, dia nampaknya cukup semangat. Melihat mata Shigeru juga menjadi dingin. Dia tidak hanya membantu Shigeru membawa teh, mencuci pakaian, dan memasak nasi, tapi juga masih membersihkan ruangan. Jika bukan ada orang yang menonton, dia tidak tahu berapa lama dia akan harus tinggal di sini. Fumi beberapa hari tidak di sini. Shigeru baru tahu dia tidak bisa hidup tanpanya. Pepatah benar,
Rumah satu lantai dan mobil orang lain tidak sebagus rumah jerami yang milik diri kita sendiri. Padahal rumah suaminya juga rumah. Tetapi hanya ketika dia kembali ke rumahnya, dia benar-benar merasa santai. Bahkan suara kentutnya pun menyejukkan telinganya. Bagaimana bunyinya? Iya, enak didengar. Iya, benar.